Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Julianensi. Saya dari kelas 3 BTTE dengan NIM 221331053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Komunikasi Multimedia bagian modul 7, yaitu Elias Gamma dan Elias Delta bagian decoder. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 7, yaitu Elias Gamma dan Elias Delta bagian decoder. Sebelum lanjut ke program, kita akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu Elias Gamma Coding. Metode ini dikembangkan oleh Peter Elias dengan teknik pengkodean yang pertama, tulis dalam biner. Kedua, jumlah bit pada proses nomor 1 dikurangi 1 untuk menentukan jumlah 0 atau zeros yang harus ditambahkan ke muka angka tersebut. Contoh, ada sebuah bilangan 11, 1. Ketiga, langkah pertama adalah konversi 11 menjadi biner, yakni 1011. Keempat, cari jumlah bit atau pangkat tertinggi pada proses pertama lalu dikurangi 1. Nah, gunakan jumlah tersebut untuk menambahkan angka 0 di depan biner yang terdapat pada proses pertama. Hasilnya akan menjadi 00011011. Nah, sehingga didapat deretan angka 11, 15, dan juga 27. Maka dengan Elias Gamma Code, deretan angka tersebut dapat diubah menjadi 001, 0110, 0011, 1100, 0011, dan 011. Nah, fungsi dari Elias Gamma Code ini sendiri yaitu pengguna dapat mengirim banyak angka berjajar sekaligus. Sebab jika kita hanya mengubah bilangan tersebut menjadi biner, maka akan sulit melakukan dekode. Nah, sebagai contoh, 3 bilangan yang terdapat pada contoh di atas, jika data dikirim 1011111111 saja, maka akan ada banyak variasi kombinasi biner untuk mendapatkan nilai desimalnya. Untuk bagian decoder, proses yang harus dilakukan itu yang pertama, menghitung jumlah 0 sebelum ditemukan bilangan 1. Lalu yang kedua yaitu jumlah 0 tadi ditambahkan 1, maka angka hasil penjumlahan tersebut merupakan jumlah bit yang harus dikonversi ke desimal. Contoh pada biner 00011011. Langkah pertama adalah menghitung angka 0 di awal sehingga didapatkan nilai 3. Nilai 3 tersebut akan ditambahkan 1 menjadi 4, artinya 4 bit setelah deretan 0 harus dikonversi menjadi desimal. Nah, didapat biner yaitu 1001, atau jika dikonversi ke dalam desimal yaitu menjadi 11 atau 11. Lanjut, yaitu Elias Delta Coding, bagian decoding. Nah, ini seperti Elias Gamma. Kode ini juga ditemukan oleh Peter Elias, di mana kode ini menerapkan metode pada gamma coding, terutama di bagian kepalanya. Nah, tekniknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari pangkat tertinggi binernya, misalkan desimal 11. Jika dibinerkan menjadi 1011, di mana pangkat tertingginya adalah 3. Jadi, N pangkat sama dengan 3. Yang kedua, gunakan gamma coding untuk mengkodekan bilangan N, di mana N sama dengan N pangkat ditambah 1. Jadi untuk kasus desimal 11 ini, maka kita harus membuat gamma coding dari 4, yaitu 00100. Nah, yang ketiga, tambahkan sisa N pangkat binary pada hasil nomor 2 tadi. Jadi diperoleh jawaban 00100011. Jika diberikan deretan angka yaitu 35, 101, dan juga 112, maka akan didapatkan output dengan metode Elias Delta Code sebagai berikut. Nah,
Nah, berikutnya adalah melakukan dekode menggunakan Elias delta coding. Prinsipnya adalah kebalikan dari langkah 1 sampai 3 di atas. Misalnya, akan mengkode bilangan ini 00100011. Nah, yang pertama, temukan jumlah 0 sebelum ditemukan angka 1. Nih, yaitu 00 atau berjumlah 2 bit. Berarti ada 2 ditambah 1 angka yang harus diperhatikan setelah 2 angka 0 ini, yaitu 100, di mana angka 100 jika dikonversikan dalam desimalnya berarti 4. Jadi kita mendapatkan n pangkat dengan n dikurangi 1 atau 4 dikurangi 1, yaitu sama dengan 3. Yang kedua, jika n pangkat telah diketahui yaitu 3, maka ada 3 bit tersisa yang menjadi bagian bilangan itu, yakni 011, yaitu ini. Jadi diperoleh jawaban 1011 dalam kurung ditambahkan digit 1 di depan biner sebelumnya yang artinya 11. Untuk pendahuluannya sekian, kita akan lanjut ke bagian pemrograman. Baik teman-teman, jadi kita tadi sudah mengetahui tentang pendahuluan dari Elias gamma dan Elias delta bagian decoder. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian pemrograman. Dikarenakan pemrogramannya sudah tersedia, jadi di sini kita hanya memberikan fungsi per baris dari program yang telah tersedia. Dan saya sudah membuatnya, hasilnya seperti ini. Kita bacakan. Yang pertama itu def gamma decode dalam kurung input, di mana ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi gamma decode dengan parameter input. Kemudian i sama dengan 0, di mana ini berfungsi sebagai inisialisasi indeks untuk melacak posisi dalam input. Kemudian n sama dengan 1, ini berfungsi untuk inisialisasi panjang prefix gamma decode. Kemudian ada gamma result, di mana ini berfungsi untuk membuat list menyimpan hasil decoding. Jadi gamma result ini disediakan untuk menyimpan hasil program yang sudah didecode tadi. Kemudian ada while i kurang dari len dalam kurung input. Nah, ini berfungsi jadi selama indeks i itu masih dalam batas panjang input, jadi tidak melebihi panjang input yang sudah ditentukan. Kemudian if input dalam kurung i sama dengan 1. Nah, ini jika karakter pada posisi i adalah angka 1. Kemudian gamma result append integer input i ditambah n, 2. Nah, ini berfungsi untuk mengambil substring dan konversi ke integer. Kemudian hasilnya akan di-keep atau disimpan. Kemudian ada i sama dengan i ditambah n. Nah, ini berfungsi untuk indeksnya itu agar berpindah dari i ke posisi setelah prefix gamma. Kemudian ada n sama dengan 1. Nah, ini berfungsi untuk mereset n ini ke 1 dan untuk mencari prefix berikutnya. Kemudian ada i sama dengan i plus 1. Nah, ini juga berfungsi untuk memindahkan ke karakter-karakter berikutnya. Lanjut, yaitu n sama dengan n plus 1. Nah, ini merupakan tingkatan n untuk panjang prefix berikutnya. Kemudian ada return. Nah, ini berfungsi untuk mengembalikan hasil decoding gamma yang sebelumnya. Lanjut, ini ke bagian yang delta. Nah, def delta decode dalam kurung input ini sama seperti sebelumnya. Jadi ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi delta decode dengan parameter input. Lanjut, ini i sama dengan 0. Nah, ini berfungsi sebagai inisialisasi indeks untuk melacak posisi di dalam input. Lalu ada n sama dengan 1. Nah, ini juga berfungsi sebagai inisialisasi panjang dari si prefix delta. Kemudian ada delta result. Nah, ini berfungsi untuk membuat list yang baru dan menyimpan hasil decodingnya. Lanjut. Kemudian ada while i kurang dari len dalam kurung input. Ini juga sama, yaitu selama indeks i masih dalam batas panjang input.
Kemudian ada if input sama dengan 1. Nah, jika karakter pada posisi I itu adalah angka 1. Kemudian X sama dengan integer input dikurangi 1. 2 dikurangi 1 ini. Nah, ini berfungsi untuk mengambil panjang angka berikutnya, kemudian akan dikurangi dengan 1. Berbeda dengan sebelumnya, ini tidak ada dikurangi 1. Lanjut yaitu delta bin sama dengan 1 plus input. Nah, ini juga berfungsi untuk mengambil bagian biner yang akan didekodingnya. Kemudian ada delta dej sama dengan integer delta bin, 2. Nah, ini tadi setelah dapat hasil delta bin, nah delta bin ini akan dikonversi biner ke desimal. Jadi angkanya akan diubah menjadi desimal. Lalu ada I sama dengan I plus N plus X. Ini berfungsi untuk memindahkan indeks I ke posisi setelah prefix dan juga angkanya. Lalu ada N sama dengan 1. Ini untuk mereset N ke 1 dan untuk mencari prefix berikutnya. Ini ada delta result, ini untuk menyimpan hasil delta. Lalu ada I sama dengan I plus 1. Ini berfungsi sama seperti di atas, yaitu untuk berpindah ke karakter berikutnya. Lalu ada N sama dengan N plus 1. Ini tingkatan N untuk panjang prefix berikutnya. Kemudian ada return, yaitu untuk mengembalikan hasil decoding delta. Nah, di sini ada data gamma dan juga data delta. Ini merupakan data input dari masing-masing, yaitu gamma dan juga delta, untuk diubah ke decoding. Lalu decoding gamma sama dengan gamma decode dan decoding delta sama dengan delta decode. Ini juga berfungsi untuk memanggil fungsi decoding dan mendekode data gamma dan juga mendekode data deltanya. Nah, lalu ada print input gamma, print gamma decode, print input delta, print delta decode. Ini untuk menampilkan hasil input dan juga hasil decodingnya. Kita akan coba running. Nah, untuk hasil runningnya akan menjadi seperti ini, sama sesuai dengan yang diperintahkan di bagian print tadi, yaitu input gamma yaitu seperti ini, gamma decode-nya seperti ini, input deltanya seperti ini, dan juga delta hasil decodingnya seperti ini. Sekian untuk pembahasan program. Lanjut kita akan membahas mengenai analisis dari program berikut ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai program dan juga baris fungsi per programnya. Kita lanjut akan membahas mengenai analisa dari program tersebut. Nah, program di atas itu terdiri dari dua fungsi utama, yaitu gamma decode dan juga delta decode, yang digunakan untuk mendekode string biner yang telah dikompresi menggunakan pengkodean gamma dan juga delta menjadi angka desimal. Nah, fungsi gamma decode ini bekerja untuk mencari karakter 1 dalam string input. Ketika menemukan 1, fungsi ini mengambil bagian biner yang sesuai berdasarkan panjang prefix yang meningkat, lalu mengkonversinya dari biner ke desimal dan menyimpannya dalam daftar hasil. Proses ini terus berlanjut hingga seluruh string diproses. Dengan cara ini, fungsi ini dapat mengubah representasi biner menjadi angka yang lebih mudah dipahami. Di sisi lain, fungsi delta decode ini memiliki proses yang sedikit lebih rumit. Setelah menemukan 1, fungsi ini menentukan panjang dari angka biner berikutnya, lalu mengambil bagian biner yang relevan dan mengkonversinya menjadi desimal. Nah, hasil konversi ini juga akan disimpan di dalam sebuah daftar. Nah, fungsi ini akan terus-terus berlanjut hingga semua karakter dalam string habis telah diproses. Kemudian setelah kedua fungsi itu didefinisikan, program ini menggunakan untuk mendekode
dua string biner yang berbeda, yaitu data gamma dan juga data delta. Hasil decoding kemudian dicetak ke layar dan menampilkan hasil input dan juga hasil yang sudah didecode-nya. Jadi analisis program tadi kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, kita akan langsung lanjut yaitu membahas tentang flowchartnya. Di sini saya menyediakan dua flowchart, yaitu untuk membahas yang gamma dan juga yang delta. Ini yang pertama, dimulai dari start, kemudian kita masukkan data input, lalu kita membuat bit, yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0, dan E juga sama dengan 0. Lalu lanjut ke proses print bit stream sama dengan data, kemudian langsung masuk lagi ke proses perulangan for X in range len data. Jika proses ini tidak berhasil, maka data akan langsung dicetak dan proses akan berakhir. Jika proses ini berhasil, kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya, yaitu if data sama dengan 0, kita masukkan yaitu A sama dengan A plus 1, B sama dengan B plus 1, E sama dengan E plus 1, lalu akan masuk ke perulangan lagi. Nah, ini jika iya. Jika tidak, kita akan langsung masuk ke proses perulangan lagi. Setelah proses perulangan ini, kita akan memasukkan if C kurang dari sama dengan D. Nah, jika proses ini berhasil, kita lanjut lagi, yaitu bit sama dengan bit plus data, B sama dengan B plus 1, C sama dengan C plus 1. Jika tidak, maka ini akan melakukan kembali loop ke atas, ke sini. Nah, untuk perulangan Fourier in range ini, jika tidak berhasil, maka di sini akan langsung print hasil biner, bit, and, dan sebagainya. Lalu akan ke proses di atas lagi. Untuk flowchart gamma seperti berikut. Lalu di sini ada flowchart untuk delta. Flowchart untuk delta kurang lebih seperti ini. Dimulai dari yang pertama itu start, lalu turun lagi untuk memasukkan data input. Kemudian sama seperti tadi, bit sama dengan n, A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan seterusnya. Lalu turun lagi ke proses print bit stream data. Lanjut ke proses perulangan for X in range. Jika tidak berhasil, di sini akan langsung print hasil. Jika proses ini berhasil, kita akan langsung lagi masuk ke if data. Nah, di sini jika proses ini berhasil, kita akan menambahkan fungsi ini, A sama dengan A plus 1, B sama dengan B plus 1, E sama dengan E plus 1, lalu akan masuk lagi ke perulangan ke atas kembali lagi. Kemudian jika tidak berhasil, di sini akan print D sama dengan E. Lanjut yaitu Fourier in range len data. Nah, di sini jika berhasil akan print if C kurang dari D. Lalu jika berhasil lagi, di sini akan print bit sama dengan bit plus data, yaitu B sama dengan B plus 1, C sama dengan C plus 1, lalu akan masuk ke sini lagi. Nah, jika di sini prosesnya tidak selesai atau tidak bisa, yaitu di sini langsung masuk ke sini. Kita melakukan loop perulangan lagi. Nah, ketika Fourier in range ini tidak berhasil, kita akan turun, lalu lanjut ke n sama dengan integer, diubah ke integer bit 2 dikurangi 1. Nah, setelah itu di sini akan melakukan perulangan lagi untuk for z. Jika selesai sama seperti di atas, if C kurang dari sama dengan n. Ini juga sama, jika tidak berhasil di sini akan melakukan loop ke atas. Nah, jika ini tidak berhasil, maka di sini proses akan berakhir. Lalu di sini akan print hasil biner yang diinginkan. Nah, jika ini sudah selesai, kita kembali lagi
loop ke atas. Kurang lebih seperti itu flowchart dari gamma dan juga delta. Nah teman-teman, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.